got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayuning Tias dengan NIM 2522211 dari kelas PTIK 3F akan membuat tutorial simulasi routing router dengan cara statik dan dinamis. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat UAS dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Ardiansyah MPDT. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai simulasinya. Pertama, teman-teman harus menyediakan 3 aplikasi, yaitu VirtualBox, GNS3, dan Winbox. Langkah pertama, kita buka VirtualBox. Kita pilih tools, lalu kita importkan import file GNS3 yang sudah kita sediakan sebelumnya. Lalu klik open, next, finish. Kita tunggu sampai proses importing selesai. Jika proses importing selesai, maka akan tampil GNS pada VirtualBox. Nah, di sini GNS sudah muncul, artinya GNS sudah berhasil diimportkan. Kemudian kita pilih tools lagi, kita importkan yang bagian mikrotik. Kita pilih file, lalu download, kita masukkan mikrotiknya, open, next, finish. Nah, di sini sudah muncul VM-nya, tinggal kita setting aja, kita rubah namanya menjadi mikrotik 1, kemudian kita pilih network, di adapter 1 ini kita pilih NAT, lalu di bagian adapter 2 ini kita pilih host only adapter. Sedangkan di adapter 3 ini kita pilih generic driver, dan di bagian name ini kita masukkan aja UDPT anel. Kemudian di adapter 4 kita masukkan sama dengan adapter 3, kita masukkan generic driver. Nah, di adapter 4 ini kita tidak perlu memasukkan name-nya lagi karena sudah mengikuti adapter 3. Lalu kita klik OK. Setelah di mikrotik ini sudah muncul, sudah berubah namanya menjadi mikrotik 1, untuk menambahkannya kita cukup memilih clone, cukup kita klonkan dan mengganti namanya menjadi mikrotik 2, lalu finish. Nah, di sini sudah terdapat mikrotik 1 dan mikrotik 2. Selanjutnya kita buka aplikasi GNS3. Kita tunggu sampai muncul perintah untuk membuat project. Di sini kita buat nama project yang kita inginkan, misalnya project simulasi. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih hub, lalu kita pilih setup wizard, kemudian kita klik next, next, next. Kemudian next, finish. Di sini kita menunggu dulu. Tujuan kita melakukan setup wizard ini adalah agar GNS3 dan VirtualBox saling terhubung atau connect. Kita tunggu sampai GNS di server summary ini berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini sudah berubah warna hijau. Selanjutnya kita pilih menu edit, lalu kita pilih preference. Kita masukkan VirtualBox yang sudah kita buat tadi. Ini merupakan mikrotik yang project sebelumnya, cukup kita delete aja. Kemudian kita new, kita tambahkan mikrotik yang sudah kita buat tadi. Di sini akan muncul VM list, cukup kita pilih mikrotik 1, lalu finish. Kemudian kita tambahkan lagi mikrotik yang kedua, next, dan pilih di sini mikrotik 2, lalu kita finish. Nah, di sini sudah muncul mikrotik 1 dan mikrotik 2. Selanjutnya kita melakukan pengeditan terlebih dahulu untuk menggantinya menjadi router. Untuk mengganti router kita cukup mengklik browse. Kita tunggu sebentar.
lalu kita pilih classic ini, kita cari icon router. Ini kita pilih aja, lalu kita klik OK. Nah, di kategori ini kita rubah menjadi routers, dan di console tab-nya kita rubah menjadi telnet. Dan jangan lupa di network ini kita setting adapternya menjadi 8 agar di dalam routernya terdapat 8 port, lalu kita klik OK. Terus kita lakukan langkah yang sama di MikroTik 2. Kita edit, lalu kita browse-nya, kita rubah menjadi router. Kita tunggu dulu sampai proses webnya selesai. Lalu kita pilih lagi yang router. Nah, ini lalu kita oke-kan. Terus kita pilih kategorinya routers, console tab-nya yaitu telnet, dan network-nya kita rubah lagi menjadi 8. Lalu kita klik OK. Kemudian setelah MikroTik 1 dan MikroTik 2 berubah menjadi routers, maka kita apply dan OK. Nah, selanjutnya kita masukkan router yang sudah kita buat tadi ke dalam tempat projectnya. Kita masukkan MikroTik 1, MikroTik 2, lalu kita masukkan PC 1, kita rubah dulu menjadi GNSVM, lalu OK. Kita masukkan lagi PC 2, rubah menjadi GNSVM, lalu OK. Di sini cukup kita rapikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika sudah rapi seperti ini, kita beri kabel pada router 1 dengan menggunakan Ethernet 2 ke PC 1 menggunakan Ethernet 0. Kemudian pada MikroTik 2 juga menggunakan Ethernet 2 dan di PC menggunakan Ethernet 0. Untuk menyambungkannya MikroTik 1 dengan MikroTik 2 kita menggunakan Ethernet 3 dan Ethernet 3. Kemudian setelah kabel kita hubungkan, kita cukup melakukan start untuk mengkonekkan router dengan PC. Kita tunggu sampai kabel-kabel yang MikroTik 1 dan MikroTik 2 ini berubah menjadi warna hijau, atau di topologi samar ini kita bisa melihat mana yang sudah terhubung. Kalau jika terhubung dia berwarna hijau, jika belum dia berwarna merah. Kita tunggu dulu sampai semuanya terhubung. Nah, untuk mempermudah kita melihat header berapa yang kita pilih tadi, kita cukup mengklik icon ini. Nah, sini sudah muncul header berapa yang kita buat tadi. Untuk mempermudah kita melakukan IP, membuat IP, kita buat catatan terlebih dahulu. Di router ini saya membuat IP 192.168.60.1. Nah, di PC 1 saya membuat IP 192.168.1.1. Nah, di MikroTik 2 saya membuat IP yang sama dengan MikroTik 1 karena dia sama-sama menggunakan Ether 3 atau sama-sama menggunakan kabel yang sama. Cukup kita bedakan angka terakhir di belakangnya, 192.168.60.2. Kemudian di PC 2 saya membuat 192.168.2.1. Kemudian setelah kita merancang IP address-nya, kita buka lagi Winbox. Kita loginkan dulu terlebih dahulu. Kita loginkan terlebih dahulu di MikroTik 1 dengan mengetikkan admin, enter, terus kita enter lagi, lalu kita pilih N dan masukkan password yang kita inginkan. Misalnya saya ingin memasukkan password 123, enter, lalu kita repeat lagi untuk memastikan password itu benar. Kemudian jika ingin merubahnya namanya, kita cukup mengetik sistem identity set name sama dengan MikroTik 1, lalu enter. Nah, kita lakukan langkah yang sama di MikroTik 2
kita ketikkan admin, enter, lalu pilih N, kita masukkan password yang sama, enter, 1, 2, 3, enter. Nah, saya rubah namanya menjadi sistem identity set name sama dengan mikrotik 2, enter. Nah, jika sudah seperti ini artinya namanya sudah berubah. Kemudian kita buka aplikasi Winbox. Ini kita buka aplikasi Winbox. Nah, di Winbox ini sudah muncul mikrotik 1 dan mikrotik 2 yang sebelumnya kita masukkan. Kita cukup mengkonekkan satu-satu. Pertama, saya mengkonekkan mikrotik 1. Saya pilih connect. Lalu saya masukkan IP address yang sudah saya rancang tadi. Di sini saya tambahkan 192.168.1.1/24. Ini merupakan IP PC yang saya rancang tadi. Karena di GNS tadi menggunakan header 2, maka di sini kita harus menggunakan header 3. Lalu kita apply, lalu kita oke-kan. Lalu kita tambah lagi yang IP routernya 192.168.60.1/24. Nah, di router tadi menggunakan header 3, di sini kita menggunakan header 4, lalu kita apply, lalu oke. Kita buka lagi Winbox yang di mikrotik 2. Kita buka lagi, lalu kita pilih mikrotik 2, kita konekkan, lalu kita atur IP address-nya lagi, IP address. Nah, kemudian kita tambah IP address yang sudah kita rancang 192.168.2.1/24 dengan menggunakan header 3. Lalu kita apply, lalu oke. Kita tambah lagi address yang pada routernya 192.168.2/24 header 4. Lalu apply, lalu oke. Nah, setelah kita mengatur addressnya, kita buka lagi yang di mikrotik 1, kita atur lagi di bagian routernya. Kita klik IP, lalu kita pilih routers, lalu kita masukkan DST addressnya ini pada mikrotik yang kedua, 192.168.2.0/24 dan gateway-nya itu router yang ada di PC 2, 192.168.60.2/2. Di sini tidak menggunakan slash, lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini apa yang statusnya AS. Kalau jika AS berarti sudah berhasil. Kemudian kita atur yang di mikrotik 2 lagi dengan langkah yang sama. Kita buka IP, lalu kita pilih routers. Kita tambahkan IP DST address-nya ini menggunakan IP pada PC 192.168.1.0/24. Nah, di gateway-nya ini kita menggunakan 192.168.1.1. Ini merupakan 60.1 ini merupakan IP address di router pada PC 1. Lalu kita apply, oke. Nah, di sini statusnya sudah AS. Kemudian kita minimize lagi, kita buka GNS, lalu kita klik kanan pada PC 1, kita lakukan konsul. Nah, di sini kita masukkan IP yang sudah kita buat tadi, IP 192.168.1.2. Nah, tadi kan di IP yang kita buat itu kan di PC 1 kan 192.168.1.1. Nah, di sini kita buat 1.2 dengan /24, baru kita masukkan IP yang kita buat tadi 192.168.1.1.
lalu kita enter. Seperti ini tandanya PC1 sudah berhasil. Lalu kita lakukan hal yang sama, mengkonsol pada PC2. Di sini kita masukkan IP 192.168.1.2/2. Maaf, tadi di PC2 saya membuat 2.1, maka di sini kita masukkan 2.2/192.168.2.1. Enter. Nah, jadi di PC2 sudah berhasil. Kemudian kita lakukan ping PC1 ke PC2. Ping 192.168, kita masukkan IP address di PC2 2.2, lalu enter. Nah, di sini jika tidak timeout artinya berhasil. Kemudian kita lakukan hal yang sama di PC2. Kita lakukan ping 192.168 alamat PC1 1.2. Kemudian enter. Nah, di sini sudah static. Selanjutnya kita lakukan routing router dengan cara yang dinamis. Kita minimize dulu. Kita buka lagi virtual Winbox-nya pada MikroTik 1. Sebelum kita melakukan dengan cara dinamis, kita delete dulu yang AS-nya. Kemudian kita buka routing, lalu pilih OSPF. Kita tambahkan di intense dulu. Oke, lalu kita ke area, kita tambahkan, terus kita pilih oke. Nah, kemudian kita pilih interface template, kita tambah. Di sini kita masukkan networknya 192.1.1.0/24. Kemudian kita tambah 192.168.60.0/24. Sedikit tipe 60.0/24. Kemudian kita apply, lalu oke. Kita lakukan hal yang sama di MikroTik 2. Kita hapus dulu AS-nya, kita delete, lalu kita pilih routing, lalu kita pilih OSPF, kita tambahkan di intense ini dulu, lalu kita oke, kita pilih area, kita tambahkan lagi, lalu oke. Kemudian kita pilih interface template, kita tambahkan di sini networknya kita isi 192.168.2.0/24. Kita tambah lagi di sini 192.168.60.0/24. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, jika sudah, kita kembali ke GNS tadi di PC1 dan PC2. Kita karena AS tadi sudah dihapus, berarti di sini kita bisa langsung menggunakan dinamik dengan cara ping 192, kita ping PC2 192.168.2.2 enter. Nah, di sini jika tidak timeout artinya ping berhasil. Kemudian kita coba di PC2 ping 192.168.1.2 enter. Nah, berarti proses dinamis dengan cara dinamis juga berhasil. Mungkin cukup sekian simulasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.